Senin sore menjelang Natal, di rumah itu lampu menyala namun redup. Tetapi suasana rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara percakapan, hanya bunyi notifikasi ponsel dan lembaran buku yang terus dibolak-balik. Walaupun tinggal serumah, masing-masing seperti hidup di dunianya sendiri. Riko, PR-mu udah? Bilang Kak, capek aku. Capek? Kamu main HP lo dari tadi? Ya kan udah gak ada yang ngajak ngomong juga di rumah ini. Kadang rumah terasa sunyi bukan karena tidak ada orang, tetapi karena semuanya sibuk dengan dunianya sendiri. Menjelang malam, ketika udara mulai dingin dan langit tampak gelap, pintu rumah diketuk. Kedatangan Oma mengubah sedikit suasana, seperti ada angin hangat yang masuk bersama senyumannya. Setelah berhari-hari rumah terasa dingin dan hambar, kehadiran Oma menjadi awal dari perubahan. Halo cucu-cucu Oma, kok suasananya kayak rumah baru yang lampunya mati sih? Sepi sekali. Oma, akhirnya datang juga. Hai Oma. Coba sini, duduk dekat Oma. Wajah kalian kok seperti habis kalah lomba. Ada apa? Rumah sekarang rasanya beda Oma. Kayak ada yang berubah. Iya, semuanya sibuk. Aku di rumah kayak sendirian. Oma duduk di tengah mereka, lebih serius tetapi tetap lembut. Begini ya, Oma tahu perasaan kalian. Tapi ingatlah, bahkan keluarga Yusuf dan Maria pun pernah mengalami masa sulit. Mereka capek, bingung, tidak punya tempat tinggal. Tapi yang membuat mereka bertahan karena Allah hadir bersama mereka. Jadi, kalau kalian merasa sendiri, bukan berarti Tuhan jauh. Kadang kita hanya perlu berhenti sebentar, dan kita harus menyadari kalau Tuhan tetap dekat dengan kita. Riko dan Nia mulai terdiam memikirkan. Tak lama kemudian, suasana rumah kembali tegang. Mama pulang dengan wajah lelah, seperti seseorang yang sudah berlari sepanjang hari. Kata-kata kecil berubah menjadi percikan emosi. Natal sudah dekat, tetapi di rumah ini belum terasa damainya. Mereka sama-sama saling merindukan, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan benar. Maaf ya, Mama pulang malam lagi. Kantor lebih banyak banget kerjaan. Mama cepet terus. Kita kapan bisa bareng lagi? Mama terkejut, Nia memandang Mama khawatir, Oma menatap Mama dengan lembut. Mama cuma ingin kalian nanti gak kekurangan apa-apa, nak. Tapi justru kami kekurangan Mama. Mama meneteskan air mata, suasana menjadi hening. Di tengah ketegangan itu, suara Oma kembali membawa keheningan yang menedihkan. Seakan-akan pada malam yang sepi itu, cahaya kecil mulai menyelinap masuk ke hati mereka. Kata-kata Oma membuat mereka mengingat kembali makna Natal, bahwa Allah datang bukan ketika kita sempurna, tetapi justru saat keluarga kita rapuh dan kacau. Anak-anakku, Natal itu bukan hanya tentang pohon dan hadiah. Natal adalah Allah yang datang ke tengah keluarga manusia. Ia hadir justru ketika orang-orang sedang lelah dan bingung. Kalau Allah saja rela turun untuk dekat dengan kita, masa kita tidak mau saling mendekat? Mama mengusap kepala Riko. Mama minta maaf, Mama sibuk sekali. Sampai lupa kalau kalian butuh Mama. Mulai minggu ini, minimal 1 malam kita makan bersama. Tidak ada HP, kita ngobrol lagi seperti dulu. Serius, Ma? Serius, kalian itu yang paling Mama sayang. Mereka berpelukan, lampu menjadi lebih terang.
terima